Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Widya Karnila, Stambu K1A1 23028 dari kelas B jurusan Pendidikan Ekonomi. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ekonometrika. Nah, oke, baik, dengan judul materi saya yaitu pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, mungkin langsung saja kita masuk pada materi, yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara termasuk Indonesia. Nah, pertumbuhan ekonomi mencerminkan kapasitas produksi barang dan jasa yang berdampak pada peningkatan pendapatan nasional, kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja. Nah, dalam praktiknya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai variabel makroekonomi yang diantaranya ada inflasi, suku bunga yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi. Oke, lanjut di gambaran umum inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2023. Nah, berdasarkan data triwulan periode tersebut yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, kondisi inflasi dan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan dinamika yang saling berkaitan serta mencerminkan berbagai fase perekonomian nasional. Nah, ketiga variabel tersebut mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor domestik maupun global serta respon kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dan otoritas moneter. Nah, berdasarkan data triwulan tersebut, pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan dinamika yang saling berkaitan, di mana pada periode tersebut inflasi berada pada 4,3 sampai 8,4% dengan puncak sekitar 4,8% pada 2013. Nah, diikuti oleh suku bunga acuan Bank Indonesia yang meningkat hingga sekitar 7,5% pada tahun 2013 sampai 2014, sehingga pertumbuhan ekonomi lambat dari sekitar 6,5 menjadi 5,6%. Nah, kemudian pada tahun 2014 sampai dengan 2018, inflasi menjadi terkendali kisaran 3-4%, suku bunga yang diturunkan bertahap hingga sekitar 5%. Nah, pada 2019 pertumbuhan ekonomi relatif stabil kisaran 5,0 sampai 5,2%. Selanjutnya pada tahun 2020 inflasi turun tajam sekitar 1,7%. Suku bunga diturunkan hingga sekitar 3,75%. Mengapa pada tahun tersebut? Karena pada tahun 2020 itu terjadi perubahan signifikan pada inflasi, yaitu mengalami penurunan yang cukup tajam akibat pandemi COVID-19 dan suku bunga juga diturunkan secara signifikan sebagai bentuk pelonggaran kebijakan moneter untuk menjaga likuiditas dan mendukung pemulihan ekonomi. Nah, selanjutnya pada tahun 2021 sampai 2023, inflasi kembali mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan kenaikan harga energi serta pangan global. Kenaikannya itu sekitar 2,6 sampai 3% pada tahun 2023. Suku bunga dinaikkan bertahap juga hingga sekitar 6% dan pertumbuhan ekonomi kembali positif kisaran 5,0 sampai dengan 5,3%. Yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa kenaikan pergerakan inflasi dan suku bunga memiliki pengaruh terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, ketika inflasi meningkat, kebijakan suku bunga cenderung diperketat, yang pada gilirannya dapat menekan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Sebaliknya, ketika inflasi menurun dan pertumbuhan ekonomi melemah, suku bunga diturunkan untuk mendorong aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, lanjut. Ada apa sih hubungan logis antara inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi? Nah, hubungan logis antara suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi
Secara teoritis, suku bunga merupakan variabel makroekonomi yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Inflasi rendah dan stabil menciptakan kepastian harga hingga mendorong konsumsi investasi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, sebaliknya, jika inflasi tinggi dan tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam konteks Indonesia, hubungan inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis. Nah, kebijakan moneter ini diarahkan untuk mengendalikan inflasi melalui penyesuaian suku bunga yang tetap dengan mempertimbangkan dampak pertumbuhan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, analisis mengenai pengaruh inflasi, suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk memahami dinamika perekonomian Indonesia selama periode penelitian tersebut. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Ada persamaan matematis penelitian. Persamaannya yaitu YT sama dengan delta 0 tambah delta 1 X1T ditambah delta 2 di X2T ditambah UT. Oke, lanjut di hipotesis penelitian. Yang dimana H0 adalah inflasi suku bunga yang tidak terpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode tahun 2011 sampai dengan 2023. H1, inflasi dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode tahun 2011 sampai dengan 2023. Oke. Dengan model ekonometrikanya adalah PE sama dengan PE itu pertumbuhan ekonomi sama dengan A tambah X1 inflasi ditambah X2 suku bunga ditambah E. Dengan nilai konstanta yang ini 3146 102 X1 yang ini 4.54775 X2-nya yang ini log SB ini minus 2.683 125. Standar error yang ini kita tambahkan YI-nya yang ini, kemudian 4 yang ini yang ini. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan secara statistik. Karena dia hasil ujinya itu nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Maka penelitian ini ditolak. Oke, lanjut di analisis data uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas menggunakan Jarque-Bera diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,00 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian ditolak H0 yang berarti residual tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu asumsi normalitas dalam model regresi ini tidak terpenuhi. Oke. Kemudian ada uji heterokedasitas. Berdasarkan hasil uji pada model regresi diperoleh nilai probabilitas chi-square 0,1921. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengandung masalah heterokedastis yang berarti varian residual bersifat konstan dan homokedastis. Kemudian ada multikulinearitas. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini IHK, SB itu suku bunga, ini konstantanya. Nah, berdasarkan hasil uji multikulinearitasnya ditunjukkan bahwa nilai variansi inflation factor atau VIF
diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Cancer PIP di bawah 10%, yaitu sekitar 2,41. Nilai tersebut masih berada dalam batas toleransi yang diperkenakan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikoliniaritas atau hubungan yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi bebas, multikoliniaritas, dan layak digunakan di analisis selanjutnya. Nah, kemudian autokorelasi. Berdasarkan hasil analisis autokorelasi, nilai probabilitasnya itu 0,1825 dan chi-square-nya 0,1628, yang keduanya lebih besar dari tingkat signifikansi dari 0,05. Nah, dengan demikian tolak H0. Kenapa? Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. Selain itu, nilai Durbin-Watson juga sebesar kurang lebih 1,99 itu berada di sekitar angka 2, yang semakin memperkuat bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah autokorelasi. Oleh karena itu, model regresi ini layak digunakan untuk analisis yang lebih lanjut karena telah memenuhi asumsi bebas autokorelasi. Oke, baik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh inflasi suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode triwulan tahun 2011 sampai dengan tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa dinamika inflasi dan suku bunga di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik maupun global. Perubahan tersebut mencerminkan respon kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi tekanan inflasi, perlambatan ekonomi, serta guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan selama periode tersebut juga inflasi dan suku bunga itu belum menjadi faktor penentu utama secara statistik. Nah, dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga dipengaruhi oleh variabel lain di luar model seperti investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor impor, stabilitas politik, serta kondisi global. Nah, oke, baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Terima kasih telah menonton video saya. Saya Widya Karnila, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.